Jadi saya diterima di KPK tahun 2005, mengakhiri karir di KPK di tahun 2018. Jadi kurang lebih hampir 13 tahun saya di KPK. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Bogor hari ini di wartakotalive.com. Kali ini kita bersama tokoh Kota Bogor yang fenomenal dan juga calon wali kota Bogor, Kang Deddy Abdurrahim. Ya. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kang Dodi. Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Kang Deddy ini sesuai dengan cuaca Kota Bogor saat ini, cerah, ceria. Betul Kang? Ya, mencoba untuk selalu ceria. Wah, itu tetap optimis, makanya selalu ceria. Ya. Kang Deddy ini Tribuners sempat berpasangan dengan Kang Bima Arya menjadi wakil wali kota Bogor dan sekarang sudah purna tugas, betul nggak? Betul, betul. Nah, kita tanya nih Tribuners, kan Kang Deddy ini backgroundnya kan orang hukum nih, wah ngeri deh kalau dengar tuh. Kang Deddy memang dari dulu itu punya cita-cita jadi politikus ya Kang? Sebenarnya sih enggak ya. Rata-rata kalau anak Bogor zaman dulu, Iya. ya kalau ditanya itu pengen jadi apa sih gitu kan. Nah, Bogor kan terkenal ada sebuah perguruan tinggi namanya IPB, Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor. Kalau anak Bogor ditanya mau jadi apa? Mau jadi insinyur pertanian. Oh. Itu standar anak Bogor tuh. Oke. Tapi saya kebetulan waktu itu ya, sejak kecil saya kenal seorang sosok namanya Pak Tony Sugiarto. Oke. Ya, dia adalah polisi. Oh. Polisi kasep, gagah ya, berprestasi. Jadi karena saya suka melihat beliau, jadi saya punya cita-cita kurang lebih, saya kalau udah besar mau jadi polisi aja. Oh. Tapi tahu nggak Pak Tony Sugiarto itu siapa? Itu dia Tribuners, kita kan belum lahir. Kira-kira siapa tuh Kang? Pak Tony Sugiarto itu ayahnya Kang Bima. Oh, ayahnya Kang Bima. Iya, jadi saya mengenal beliau sejak kecil. Oke. Kebetulan sahabat ayah saya, jadi kita sudah tahulah dari kecil ya. Waktu beliau jadi kepala polisi di mana, Kapolres di mana, jadi kita ngikutin. Makanya kalau ditanya cita-cita dulu saya jadi apa? Jadi polisi dulu karena melihat beliau. Wah, keren ya. Jadi memberantas kejahatan ya. tindak kejahatan. Tapi kesampaian tuh enggak Kang? Saya tidak sempat ya, artinya gini, saya sempat mengikuti proses penerimaan. Kalau zaman dulu tuh akabri kepolisian ya. Iya. Hanya sampai Bandung lah. Oh. Sampai di Pantuhir berarti. Belum sampai Pantuhir, baru sampai di Rindam. Oh, Rindam. Rindam di Kodam Siliwangi. Oke. Ya tidak nasibnya jadi polisi kan gitu kan. Berarti apa yang diangan-angankan Kang Deddy itu sudah lalu ya diproses, dilakukan gitu ya? Ya paling tidak setelah itu kan saya jadi anggota KPK. Oh iya. Masih berhubungan ya? Ya paling tidak ya sedikit mirip lah ya. Iya. 13 tahun saya di KPK, ya kegiatannya tentu mirip-mirip dengan tugas-tugas kepolisian lah. Oke. Kang Deddy kan namanya dulu pasti orang tua gitu kan ingin melihat anak-anaknya sukses gitu kan. Emang orang tua dulu mengharapkan Kang Deddy jadi apa? Orang tua saya nggak terlalu banyak nuntut ya. Iya. Mereka itu orang-orang yang realistis. Hanya pesan ibu bapak saya itu selalu sekolah aja yang benar kan gitu kan. Sekolah yang setinggi-tingginya. Oke. Jadi itu yang membekali saya untuk bersemangat menuntut ilmu. Oke. Alhamdulillah sejauh ini saya melalui proses pendidikan di Bogor ya. Kemudian setelah itu ya tadi saya menuntut ilmu di perguruan tinggi, S1 saya di ITB, S2 saya di UI. Oke. Jadi
ya itu pesan dari kedua orang tua saya, insya Allah sampai dan saya laksanakan, dan mudah-mudahan itu menjadi satu jawaban ya dari doa orang tua, mudah-mudahan mereka bahagia juga. Amin. Itu aja. Jadi memang orang tua tuh dulu nggak menginginkan Kang Deddy harus jadi ini, jadi itu ya? Oh enggak. Mereka ini aja, intinya sekolah yang benar kan itu kan. Sekolah ngaji yang benar, itu aja. Emang dulu orang tuanya profesinya apa, Bang? Orang tua saya itu kalau dilihat dari profesi, sebetulnya ayah saya seorang ahli teh. Ahli teh? Iya. Teh buat minum? Beliau itu sekolahnya di beberapa tempat ya. Terutama yang pertama pernah sekolah tentang ilmu teh itu di London. Oh. Kemudian di Jerman ya, di Jerman saya lupa di Hamburg kalau nggak salah. Termasuk salah satunya juga di Ceylon di Sri Lanka. Nah, jadi beliau memang karena kakek saya adalah pemilik perkebunan teh. Oh gitu. Ya. Kemudian ayah saya meneruskan usaha di bidang eksportir teh kan gitu kan. Maka beliau bersekolahnya pun di bidang ilmu tentang teh di beberapa tempat. Ini ahli teh nih berarti Kang Deddy ini. Tapi bukan teh manggil orang itu. Kang Deddy enggak ada niat ingin meneruskan ilmu yang dimiliki orang tua? Ya sudah jauh lah ya. Artinya saya kan, apalagi kan Bogor kan dekat dengan puncak, banyak kebun teh gitu. Oh enggak ya. Orang tua saya memberikan kebebasan pada saat itu. Yang penting tadi sekolah setinggi-tingginya, kemudian tentu bekerja di tempat yang baik. Saya sempat bekerja di beberapa perusahaan, pernah juga di Astra Mobil ya, di grup Astra Mobil pernah. Kemudian ya terakhir di KPK sebelum ke Kota Bogor. Itu pun tentu tidak lepas dari pengalaman dan ilmu yang saya miliki. Jadi saya diterima di KPK tahun 2005, mengakhiri karir di KPK di tahun 2018. Jadi kurang lebih hampir 13 tahun saya di KPK. Ya. Tribuners, karena kita kebetulan nih ketemu dengan anaknya yang ahli teh. Mungkin Kang Deddy tahu nih ilmunya nih. Kalau teh yang enak itu seperti apa sih? Teh itu tergantung selera. Tapi yang pasti begini, teh itu ada dua jenis ya. Teh hijau ya, kemudian teh hitam. Waduh. Gitu. Ada teh hitam ya? Iya, teh hitam lah. Teh yang biasa kita konsumsi kan hitam. Ada lagi teh hijau kan? Iya. Nah, teh hijau itu biasanya identik dengan negara-negara di Asia Timur. Tapi kalau teh hitam itu identik dengan negara-negara di Asia Tengah, Timur Tengah, dan sebagian Asia Tenggara. Nah, jadi kalau dibilang yang enak, kalau saya lebih suka teh model Inggris. Jadi teh model Inggris itu ada namanya breakfast tea. Ya, teh hitam ya. Teh hitam ya. Berarti yang ada di Indonesia saat ini di Kota Bogor juga ada? Banyak ya. Banyak yang dijual di sasetan. Bukan saset. Ya di kertas dalam, itu ya. Kertas ya, di dalam bungkus kertas itu kan teh hitam rata-rata. Nah, cuman kalau model Inggris yang kedua itu teh dikasih susu kental manis. Itu sebetulnya cara orang Inggris minum teh pakai susu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Keren. Saya mendapat sign dari sini, Tribuners. Kayaknya nih ada nyambung dengan apa yang sedang dikerjakan Kang Deddy sekarang. Kang Deddy, ada hubungannya nggak sih tadi yang Kang Deddy jelaskan soal ilmu teh dan politik yang sekarang? Ya, intinya begini, teh itu disenangi semua orang. Hampir semua orang Indonesia pasti minumnya teh. Nah, soal mereknya macam-macam, tapi ramuannya sama kan? Ramuannya kalau teh itu nggak boleh terlalu kental, nggak boleh terlalu encer. Nah,
untuk meramu sebuah Teh yang nikmat. teh yang nikmat ya, perlu pengetahuan, perlu pengalaman. Oke. Jadi nggak bisa orang baru sekali lihat teh gitu kan, tiba-tiba ngeracik, jangan-jangan orang nanti salah rasa kan. Oh, itu filosofinya tuh. Jadi ada hubungannya Tribuners ilmu teh dengan ilmu politik. Iya. Jadi bikin teh harus punya pengalaman kan gitu Ya, kan. oke. Ngeracik tehnya pun harus punya pengalaman. Jadi kalau memilih pemimpin, ya salah satunya adalah yang berpengalaman, gitu ya Kang? Semua ya, di semua bidang harus. Semua gitu ya? Ya. Punya pengalaman, Ya. mampu meracik, Ya. menjadi keberagaman mungkin gitu ya? Ya, jadi punya background lah, punya Background ya? punya track record ya, punya ya tadi punya latar belakang, punya pengalaman, punya hasil nyata. Oke. Ya, siapa Itu teh yang nikmat, betul ya? Kang Deddy mungkin ada pesan orang tua yang mungkin tertanam di dalam diri Kang Deddy hingga saat ini. Kalau kemarin kan jadi pemimpin nih, apa mungkin pesan yang selalu diingat? Orang tua saya itu salah satu orang tua panutan. Iya. Bisa dibayangkan nggak? Hampir semua pegawai yang ikut kerja dengan ibu bapak saya itu selalu mengikuti perkembangan mereka itu ya, dari sejak remaja sampai istilahnya sampai pensiun, sampai meninggal. Oh. Jarang ada yang keluar dari sebuah pekerjaan kalau memang bukan sesuatu hal yang istimewa. Oke. Jadi tidak ada yang memaksakan. Ya, intinya kalau mereka cocok, tentu mereka akan mengikuti terus. Yang tidak cocok lebih sedikit daripada yang cocok. Oke. Nah, tapi kuncinya apa? Kuncinya begini. Orang tua saya selalu bilang begini, tanamkan kebaikan kepada setiap orang, karena kebaikan itu datang dari kebaikan sebelumnya. Oke. Nah, jadi itu Keren. kuncinya. Ya. Jadi itu yang membuat Kang Deddy terus ya ingat orang tua ya, Ya. ketika memimpin waktu itu Kota Bogor ya. Ya, ya itu kurang lebih seperti itu. Ya, ya. Jadi apa yang apa namanya disampaikan orang tua, dicontohkan orang tua menjadi pengalaman hidup buat Kang Deddy gitu ya. Pegangan hidup. Pegangan hidup ya. Ya. Memang harus begini nih. Jadi orang tua tuh jangan dicuekin kayak anak-anak sekarang. Apa? Kang Deddy. Ya. Kang Deddy kan ini mau mencalonkan menjadi wali kota Bogor. Ya. Bagaimana dengan apa namanya? Mungkin ada momentum yang membuat Kang Deddy ingin menjadi wali kota Bogor. Apa itu kira-kira? Yang pertama begini, yang pertama tentu saya melihat perkembangan baik ya selama 10 tahun terakhir di mana Kota Bogor dipimpin oleh Kang Bima Arya. Banyak hal-hal positif yang terjadi. Oke. Dan banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke. Dan tentunya apa yang dirasakan masyarakat ini merupakan sebuah daya upaya pemikiran yang memang sangat filosofis. Oke. Artinya semua langkah yang diambil itu tujuannya adalah bagaimana membuat masyarakat itu lebih bisa lebih sehat misalnya, lebih bahagia, kemudian tentu lebih akhirnya begini, akhirnya bisa lebih mencintai kotanya. Oke. Nah, jadi hal-hal dasar yang kemudian dibangun, dikembangkan di Kota Bogor, kan pada akhirnya dirasakan betul oleh masyarakat. Ya. Melalui proses-proses pembangunan yang bukan hanya keberpihakannya kepada misalnya hanya pembangunan infrastruktur saja, Iya. tetapi juga bagaimana membangun kultur, membangun manusianya. Nah itu kan selama 10 tahun ini terjadi. Bahkan 5 tahun terakhir ini mungkin terasa lebih kental. Iya. Masyarakat bisa memanfaatkan pedestrian, bukan hanya tempat berjalan, tetapi bisa dijadikan juga tempat berolahraga. Betul. Bagaimana taman-taman yang dulu misalnya kurang dimanfaatkan, sekarang ini dimanfaatkan juga untuk olahraga, untuk berkumpulnya keluarga.
untuk melakukan kegiatan-kegiatan seni dan budaya. Jadi memang hal-hal tersebut ternyata berguna Iya. dalam membangun kultur di sebuah kota. Jadi bukan hanya jalannya saja, Di manusianya. Ya? tetapi juga manusianya. Bukan hanya infrastrukturnya saja, tetapi kulturnya juga. Saya merasakan Kang Deddy kalau tiap minggu tuh lari Ya, mengitari kebun raya. Tuh. ya, Keren emang. betul. Dan kalau kita hitung, mungkin secara total, kalau kebun raya itu kan 4, sekian kilo. Iya. Nah, pedestrian yang sudah terbangun di luar SSA, mungkin lebih dari 20 kilo. Oke. Jadi artinya masyarakat sekarang harusnya bisa lebih sehat karena mereka bisa memanfaatkan pedestrian sebagai salah satu sarana untuk berjalan dan juga sarana untuk berolahraga. Ya, itu salah satu contoh nyata Ya. yang di masa kepemimpinannya Kang Bima dan Kang Deddy membuat warga kota Bogor bisa aware dengan lingkungannya, bisa memanfaatkan apa yang dibangun oleh pemerintahnya. Betul kan? Betul, betul. Dan itu harus dilanjutkan, betul nggak? Saya pikir itu. Iya. Karena kalau nggak ada taman, waduh, ibaratkan dunia tanpa wanita. Benar nggak, Kang? Iya, Saya iya. kebanyakan ngomong nih kayaknya. Kang Deddy, Ya, tadi kan Kang Deddy bilang membangun kultur dan segala macam. ya. Apa kaitannya dengan tagline yang Kang Deddy bangun, Bogor beres? Ya tadi, pertama dari pengalaman sebelumnya, Ya, saya banyak membantu Kang Bima membereskan beberapa hal. oke. Mulai dari jalan R3, ya, yang 10 tahun belum bisa dipergunakan karena masih ada persoalan. Kemudian saya ikut membereskan pasar Tekum atau pasar induk Kemang, ya, yang belasan tahun juga persoalan hukumnya belum selesai kita selesaikan. Kemudian misalnya alun-alun Dewi Sartika yang dulu penuh dengan lapak-lapak PKL, ya. Kemudian juga Taman Topi yang dipakai untuk kepentingan swasta, Iya. akhirnya kita kembalikan ke pemerintah Bogor dijadikan alun-alun. Oke. Kemudian juga bertahun-tahun, mungkin sekitar 6 tahun ya, persoalan Masjid Agung, sedikit demi sedikit kita bereskan. Akhirnya sekarang sudah jadi, Yeah. sudah bisa dimanfaatkan. Masjid Agung itu menyatu dengan alun-alun, dengan stasiun Bogor. Kota Bogor, menyatu dengan pasar Kebun Kembang. Kebun Kembang. Indah sekali. Kalau nanti ditata lebih rapi, lebih bersih, Yeah. insya Allah menjadi kebanggaan kita Keren. semua. Belum lagi misalnya Jalan Surya Kencana, Jalan Roda, Jalan Pedati, Jalan Lawang Seketeng. Belum lagi misalnya beberapa titik-titik PKL yang dulu belum pernah terselesaikan di Jalan Siliwangi, kemudian di Warung Jambu, kemudian di mana? Di beberapa titik lah Iya. di seluruh Bogor. Ya pelan-pelan kita bereskan. Jadi artinya apa yang kita lakukan itu kan mampu membuat Bogor menjadi lebih baik. Oke. Artinya ke depan kalau kita bereskan lagi, kita tuntaskan, insya Allah masyarakat akan lebih bahagia, masyarakat akan lebih senang. Kemudian tentu indikator-indikator penilaian yang lain tentu akan mengikuti. Oke. Jadi artinya Bogor beres itu jadi semangat sebetulnya untuk kita bersama-sama untuk membangun Bogor menjadi lebih baik lagi. Oke. Saya sepakat dengan Ya. Kang Deddy karena alun-alun Kota Bogor itu terintegrasi Ya. dengan kebutuhan transportasi. Di situ ada kantor polisi, Ya. di situ ada pusat perekonomian, Ya. dagangan, dan ada juga tempat ibadah. Lengkap itu. Lengkap, Ya. ya luar biasa. Kayaknya saya belum menemukan Ya. tempat yang lain seperti itu. Betul, betul. Ada Dan indah sekali loh, Iya. indah sekali Kang. Jadi dulu sempat di awal-awal kita mencoba untuk menata ulang di wilayah alun-alun, kan tidak mudah untuk mengajak PT KAI, Iya. Kementerian Perhubungan, mengintegrasikan stasiun Bogor dengan alun-alun. Iya. Tetapi kita sampaikan kepada mereka bahwa kita perlu juga mempermudah akses masyarakat, terutama dari Jakarta ke Bogor, supaya tidak semuanya turunnya di Jalan Mayor Oking. Iya, betul. Ya, kalau turunnya di alun-alun, orang lebih senang.
bisa ke masjid, bisa ke taman, bisa ke pasar, Iya. ya bahkan setelah itu bisa jalan kaki kemanapun di Kota Bogor. Tuh. Sekarang kebun raya. Iya, bisa ke kebun raya kalau mau jalan kaki. Iya. Bahkan sekarang dengan mudah bisa naik bis kita mau kemanapun. Iya. Dari titik di depan perpustakaan daerah. Jadi memang Tapi satu yang buat saya, karena saya orang Bogor, Tribuners, saya tinggal di Bogor, mengubah citra daerah situ, daerah Brong, Ya. menjadi indah. Ya. Betul nggak kan? betul. Karena kalau malam-malam itu, serem. Ya. Tapi sekarang enggak. Itulah perubahan yang telah dilakukan Kang Deddy bersama Kang Bima. Kang, mungkin yang perlu saya tanyakan nih lebih sedikit ke generasi muda kita nih, terutama Gen Z dan di bawahnya. Ya. Kayaknya itu kalau kita lihat berita-berita marak banget, tawuran, terus bawa-bawa perang, pedang panjang-panjang itu bagaimana tuh solusinya Kang ke depan? Sebetulnya tidak banyak lah ya. Saya sih optimis anak-anak Bogor ini masuk di golongan-golongan anak-anak yang berakhlakul karimah sebetulnya. Oke. Dari sisi pendidikan mereka juga cukup. Oke. Ya, tetapi kadang-kadang memang pengaruh-pengaruh media sosial dan juga mungkin ada kepentingan-kepentingan ekonomi tertentu ya. Karena pernah saya mengikuti dengan Kang Bima, ternyata sebuah tawuran itu terjadi karena unsur misalnya ada orang yang punya pekerjaan jual celurit kan gitu. Iya. Yang satu jual celurit, satu lagi jual isim misalnya. Iya. Nah, Oh mereka itu ya laku ya? ya, mereka punya kepentingan untuk mengadu domba. Yang itu kadang-kadang tidak disadari. Dan terjadinya itu kan di luar jam sekolah. Betul. Ya kadang-kadang di jam 2 pagi, kadang-kadang di di subuh, di dini hari. Jadi kadang-kadang situasi-situasi ini memang sangat dipengaruhi oleh hal-hal lain. Tapi saya sih optimis ya, anak-anak Gen Z, anak-anak milenials itu di Kota Bogor mereka lebih punya karakter. Iya. Karena apa? Karena sarana prasarana keolahragaan di Kota Bogor kan banyak sekali sekarang. Iya, betul. Anak-anak Bogor Selatan bisa main bola dengan di tempat yang representatif. Iya. Ada gor tertutupnya. Di Bogor Utara sama. Di Bogor Tengah, Bogor Barat sama, bisa pakai manunggal. Iya. Tahun 2024 ini kita bangun lagi misalnya di lapangan Genteng. Oke. Ya, artinya kalau menurut saya dilihat dari indeks partisipasi olahraga orang Bogor semakin meningkat. Nah, tadi urusan tawuran, urusan-urusan yang lain saya pikir hanya oknum-oknum dan sangat sedikit. Nah, tinggal nanti kita berikan sentuhan-sentuhan dari sisi penguatan di bidang keagamaan dan pendidikan, ditambah lagi bagaimana sarana prasarana keolahragaan ini juga ditambah supaya mereka tidak kemudian liar ya. Liar ya. Kemudian tergoda dengan isim. Iya. Tergoda dengan adu domba. Betul. Tapi lebih banyak karena adu domba ya. Adu domba ya. Dan saya yakin kalau dibekali juga dari rumah orang tua tentang bagaimana mereka beribadah dengan baik ya. Mereka juga pandai mengaji, kemudian berprestasi di akademis, saya pikir tidak akan ada lagi hal seperti itu ke depan. Jadi Tribuners perlu dukungan orang tua agar lebih ketat lagi mengawasi anak-anak ya. Ya. Terutama pada jam-jam malam ya. Di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah kan itu godaannya berat. Ya, bukan kenakalan pelajar lagi, Iya. itu sudah istilahnya kalau sudah bawa celurit ya sudah namanya kriminal. Kriminal ya. Kalau sudah kriminal ada kewenangan dari kepolisian untuk melakukan langkah-langkah polisionil gitu Ya. kan. Jadi Tribuners Kang Deddy mencoba berupaya untuk menciptakan pelajar yang berakhlakul karimah. Mungkin gitu ya untuk meredam. Betul. Kang Deddy, tadi masih seputar Gen Z dan milenial. Apa yang akan Kang Deddy bangun milenial Kota Bogor ketika Kang Deddy nanti menjadi wali kota Bogor? Jadi ke depan itu anak-anak Bogor harus dikenal sebagai anak-anak yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Oke. Ya harus berkarakter. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya di pasar kerja. Ya, di pasar kerja dimanapun. Kalau diperhadapkan dengan pilihan di sebuah perusahaan, ada anak Bogor, ada anak luar kota Bogor. Si manajer SDM atau HR manager
human resources manager ini harus dalam top mind-nya itu harus memilih anak Bogor. Oke. Kenapa? Anak Bogor harus dikenal sebagai anak yang rajin, anak Bogor harus dikenal sebagai anak yang pintar, anak Bogor harus dikenal sebagai anak yang berakhlak. Iya. Jadi pilihan itu tidak kemana-mana. Ya, jadi mereka dapat kesempatan untuk meraih posisi-posisi penting karena prestasi, bukan hanya prestasi akademis saja, Iya. tapi secara karakter dia baik, secara akhlak dia juga baik juga. Itu yang perlu kita dorong, Ustaz. Jadi anak-anak terutama generasi milenial, Gen Z, Kang Deddy ini berupaya menciptakan atau membuat citra anak-anak remaja Kota Bogor menjadi remaja yang tangguh dan unggul gitu ya kali ya. Betul. Jadi siap diterima di pasar kerja dan tentunya bisa membangun Kota Bogor. Iya. Satu kali lagi. Cluenya apa nih Kang? Misalnya tagline-nya untuk anak-anak muda Kota Bogor nih. Ya, anak-anak Kota Bogor itu adalah orang-orang yang punya masa depan yang cerah. Oke. Kenapa? Karena kotanya menunjang. Kota Bogor ini menunjang. Hampir sebagian besar ya warga Kota Bogor itu terkoneksi. Oke. Jadi orang yang ada di Bogor Utara punya baraya di Bogor Selatan. Orang di Bogor Timur punya baraya di Tanah Sareal. Jadi networking namanya. Oke. Kalau networking ini baik, ya remaja-remaja juga jadi bagian keluarga yang baik. Oke. Tadi mereka akan menjadi orang-orang unggul yang bukan hanya membanggakan keluarganya, tetapi akan membanggakan Indonesia juga. Oke. Bogor muda, Bogor untuk semua. Iya. Betul Kang? Betul. Oh. Satu lagi nih Kang. Apalagi? Satu mulu nih, jangan nomor 1. Kang, Ya. gimana nih dukungan orang tua atau keluarga nanti? Apakah takutnya kan cemburu nih? Nih Kang Deddy keluarga nih nggak perhatian nih gini. Gimana dukungan orang keluarga? Kalau keluarga saya kan anak saya cuma 2 kan. Iya. Yang pertama sudah nikah, kemudian tinggalnya di Rotterdam di Belanda. Oh. Punya anak 1, jadi saya punya cucu 1 di Rotterdam. Oke. Suaminya atau mantu saya itu kan kerja di sebuah perusahaan Big Five untuk auditors ya, Iya. namanya PricewaterhouseCoopers. Oh. Jadi kalau dilihat dari apa namanya tuntutan keluarga, ya mereka sudah dewasa, sudah punya kehidupan. Oke. Anak saya yang kedua sudah bekerja di BUMN di Jakarta. Oke. Jadi artinya kalau kehidupan sehari-hari saya tinggal berdua sama istri. Jadi Honeymoon terus dong. ya, jadi ya tadi kalau kita bicara apa namanya tuntutan keluarga, saya pikir istri juga mendukung, Oke. ya anak-anak juga mendukung, dan insya Allah tidak ada beban. Artinya kita sama-sama bisa mendorong, ya saling mendukung, saling mensupport Iya. untuk kebaikan-kebaikan. Oke. Jadi tidak ada kendala, tidak ada halangan. Insya Allah semua lingkungan juga tentu punya harapan yang sama lah, bisa saling mendukung. Jadi Tribuners, Kang Deddy ini akan, kalau kata saya, mewakafkan dirinya untuk Kota Bogor. Karena udah tanggungannya udah berkurang nih. Tribuners, jangan kemana-mana, tetap di program Bogor hari ini. Ke depan nanti akan tayang di podcast kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.